AI sama manusia ini adalah satu hal yang berbeda. Kita harus juga main keluar untuk ngasih tahu karya kita ke orang-orang. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Evan Najis Muljana dari Universitas Macung, Prodi DKV. Dan kali ini aku dapat kesempatan buat ngewawancarain salah satu dari tim Dotstruction Studio. Nah, Mas mungkin boleh dipersilakan perkenalan tipis-tipis dulu. Oke, halo teman-teman, kenalkan namaku Rivaldo Mahendra Rahman dan biasanya dipanggil Ipang ya. Dan aku di sini sebagai Co-Creative Director. Oke, Mas Ipang. Mas Ipang punya hobi nggak sih? Oke, kalau hobi sendiri, kalau misalkan menggambar itu udah bukan hobinya lagi ya. Iya. Karena udah jadi profesi. Jadi mungkin kalau aku pribadi hobi itu motoran sih mungkin. Motoran sama main game. Suka San Mori berarti? San Mori. Kalau San Mori enggak sih kayaknya. Lebih main tidur ya, istirahat. Tapi suka motoran. Suka motoran. Oke, terus Masnya tuh di Dotstruction tuh kerjanya dalam bidang apa? Ranahnya tuh apa aja sih? Boleh nggak cerita dikit-dikit? Oke, sebenarnya kalau Dotstruction sendiri itu ranahnya di bidang merchandise ilustrasi merchandise, spesialisnya di sana. Dan saja kalau aku sebagai co-creative director di sini itu mengarahkan ide-ide kreatif dan juga performa tim tentunya. Oh, jadi gitu. Jadi seorang director gitu ya, pengarah dari sebuah tim gitu. Oke. Terus kalau Mas Ipang nih tahu studio Dotstruction nih sebenarnya dari mana? Oke, awalnya sih aku ada Dotstruction ini buka hiring tim gitu ya lewat Instagram. Jadi aku tahunya dari situ sih. Aku nyoba melamar kerja di sini. Oh gitu. Kalau boleh tahu sebelum masuk studio Dotstruction ini Masnya kerjanya apa? Oke, sebelum masuk ke Dotstruction Studio aku ngedesain juga sih sebenarnya. Jadi cuma aku itu dalam ranahnya masih freelance. Gitu. Oke. Kan udah berapa lama nih ada di studio Dotstruction? Di Dotstruction sendiri aku udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Kalau studio Dotstruction sendiri ini udah berdiri berapa lama, Mas? Oke, kalau Dotstruction sendiri ini berdiri di tahun 2020. Jadi saat perusahaan bangkrut di masa pandemi gitu ya. Ini kan 2020 pandemi kan. Betul. Nah, pas perusahaan yang lain bangkrut, Dotstruction malah berdiri. Berarti unik ya. Unik banget. Jadi itu yang membuat kami juga struggle sampai sekarang. Oh, tahun keempat ini. Sampai sekarang struggle? Iya, masih proses lah. Masih proses. Oke. Mas Ipang kan Dotstruction Studio ini udah berdiri 4 tahun ya. Terus Mas Ipang sendiri juga udah 2 tahun bekerja di sini. Benar. Dan sebelumnya juga udah freelance juga ya kan. Berarti kan pengalamannya banyak banget nih. Nah, kalau dari pengalamannya Mas tuh ada nggak sih muncul gaya desain yang ciri khas banget nih sama yang namanya Mas Ipang? Oke, kalau gaya desain sih ya karena aku juga lebih ke ranah ilustrasi. Aku lebih suka atau yang aku banget itu di dark art sih, ilustrasi dark art. Tapi kalau misalkan gaya desain grafis gitu ya, aku lebih suka yang urban dan juga retro mungkin. Oh gitu. Karena urban sendiri kan juga deket ya sama anak muda. Jadi kayak olahraga ekstrim itu aku juga suka. Meskipun nggak bisa mainnya tapi aku suka gitu. Kalau retro ini pertimbangannya karena retro desain menurutku nggak akan mati selama sedekat itu gitu. Jadi retro desain ini pasti akan berkembang seiring perkembangannya zaman. Buktinya sekarang juga masih tren ya retro dan juga pop retro sih. Gitu ya. Makanya aku suka juga retro desain. Oke, berarti itu juga termasuk gaya desain yang mirip yang plok banget ya sama Mas Ipang. Terus juga inspirasinya Mas Ipang tuh ya karena cocok gitu ya sama pribadinya mungkin ya. Benar. Gitu. Ke sisi artisnya kayak seperti itu. Gitu. Terus gimana sih kakak? Kok aku panggilnya kakak Mas? Dimas aja. Ini aja. Oke. Gimana sih Mas cara Mas ngembangin gaya yang Mas sukain itu biar sesuai sama marketnya Mas gitu ya misalnya? Kalau misalkan menyesuaikan market gitu ya. Oke, kalau aku pribadi memang meskipun aku suka beberapa gaya desain, aku juga mempelajari beberapa gaya desain juga yang mungkin tidak aku sukai. Karena notabene seorang desainer juga harus bisa menguasai yang seperti itu. Karena gimana juga seorang desainer juga harus bisa menjadi solusi visual ya. Notabene solusi visual untuk masalah visual itu tadi. Oh gitu. Berarti boleh aku tarik kesimpulan kalau sebenarnya walaupun kita suka gaya desain tersebut, kita nggak boleh terpatok sama gaya desain tersebut. Kita juga tetap harus menyesuaikan sesuai dengan tugas kita, yaitu memberikan solusi. Ya, karena desainer juga kan akan bertahan di industri karena mempunyai value tersebut. Gitu. Tuh. Catat ya teman-teman. Oke. Terus ada nggak sih Mas selama sepengalaman Mas kayak sebuah project atau penugasan yang berat banget
Oke. Terus gimana sih Mas ngelesain ngasih solusi buat permasalahan tersebut? Permasalahan sebuah project yang berat gitu ya. Ya. Oke, salah satu project yang berat aku bisa sampaikan itu yang jadi gini. Jadi ini mungkin ranahnya aku buat secara tim ya di Dotraction Studio. Gitu. Jadi ketika tim kami itu mengerjakan sebuah project dari brand Eiger. Brand Eiger. Tahu ya brand Eiger ya Tahu. teman-teman ya pasti. Tahu. Brand Eiger, kami mengerjakan project itu untuk kebutuhan motion graphic. Nah itu sangat sulit sekali sih karena notabene aku yang suka dark art gitu ya, ilustrasi yang sangat rumit gitu ya, mungkin yang sangat serem gitu mungkin ya, dipaksa untuk membuat ilustrasi atau aset grafis yang notabene untuk masyarakat umum gitu ya. Keren kayak gitu kan stylenya gitu. Jadi kita di Dotraction itu membuat sebuah aset ilustrasi untuk nantinya digerakkan menjadi motion. Nah itu kan berarti kita nggak cuma gambar satu frame aja. Nah itu frame by frame kita gambar semua Satu persatu. Satu persatu, dan proses risetnya sangat menantang juga. Karena dari konsep Eiger itu ingin mengangkat sebuah taman nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah itu benar-benar sangat menantang sih. Karena di sini kerjasama tim, sinergi, dan juga kontrol emosi juga perlu dibutuhkan di proyek Kontrol ini. emosi pun dibutuhkan. Benar. Karena kalau kita ngerjakan kita tapi emosi gitu kan nggak maksimal dong desain kita. Gitu. Kontrol mood apalagi. Mood itu kan sangat berpengaruh banget ya sama kita sebagai seorang desainer. Setuju sih, karena kalau udah mood block tuh kalau ngerjain sesuatu tuh selalu nggak maksimal ya. Gitu. Nah itu yang paling susah sih proyeknya kalau menurutku. Oke. Nah kan tadi kan udah tentang pengalaman project tersulit ya. Benar. Terus kalau pengalaman project terasik yang pernah Mas dapetin? Terasik, sepengalamanku ya, kalau terasik itu ada 2 project sih. Kalau ditarik ke ranah tim di Dotraction Studio itu ada 2 project. Yang pertama project dari band Scorpion, kalau teman-teman tahu. Ya, Scorpions Band. Teman-teman pasti tahu. Bapaknya teman-teman pasti tahu kok. Ini bukan Scorpion Band, ini pasti tahu. Nggak relate mungkin ya kita yang muda-muda. Kami juga pernah buat dari Scorpion ini untuk kebutuhan merchandise mereka. Nah itu juga kami nggak cuma dipercaya mengerjakan satu desain saja. Kami alhamdulillahnya dipercaya untuk mengerjakan 4 desain bahkan. 4 desain untuk merchandise. Nah itu salah satu pencapaian juga yang luar biasa dari tim Dotraction Studio. Keren banget. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu ada project dari band Sublim. Notabene band Sublim ini adalah band legendaris juga yang bergenre ska punk. Itu asalnya dari USA. Dari luar negeri berarti. Benar, Scorpion kan dari luar. Scorpion luar negeri. Saya nggak tahu soalnya. Dari Jerman, itu band legendaris rock kalau Scorpion. Kalau Sublim itu band dari ska punk yang juga memang legendnya ska punk. Itu kami mengerjakannya sangat enjoy gitu. Jadi karena ilustrasinya juga cukup rumit gitu. Jadi kalau misalkan memang mengerjakan sendiri menurutku memang nggak terlalu maksimal, tapi kita karena ranahnya tim bisa lebih maksimal lagi. Oke, berarti kalau dikerjakan tim jauh lebih mudah. Jauh lebih maksimal dan lebih mudah tentunya. Jauh lebih maksimal dan lebih mudah. Karena di situ kan ada proses diskusi dan brainstorming yang dibarengi sama teman-teman tim lainnya. Oke, ngomong-ngomong tentang tim nih kan, di dalam tim ada nggak sih kendala yang selalu aja muncul di tiap kayak proyek yang datang gitu? Dan gimana sih solusinya yang Masnya kasih? Oke, kalau dari aku sih kendala ya. Kalau kendala pasti ada tentunya. Di setiap proyek, entah itu proyek itu katakanlah tanda kutip mudah, sampai yang proyek yang paling sulit itu pasti ada kendala. Cara kita mengatasinya tentunya dengan diskusi. Oke, dari diskusi ini kita bisa menghasilkan beberapa pemikiran baru ya dari teman-teman lainnya, kita kumpulkan jadi satu, dan itu pun menjadi solusi yang terbaik menurut kita. Gitu. Selain itu kita juga bisa meminta pendapat mungkin ya, kalau misalkan teman-teman freelance di sana, kita bisa meminta pendapat ke kolega masing-masing gitu ya, seangkatan atau bahkan seniornya. Itu sangat worth it sih kalau menurutku. Jadi masukan-masukan itu yang kita dapat dari dunia luar bisa kita terapkan di desain kita agar lebih maksimal lagi. Gitu. Kita kan udah ngomongin tim nih. Benar. Oke, selanjutnya gimana sih kakak menilai tolak ukur apa sih yang kakak ambil buat kayak nilai kalau proyek ini tuh sukses sama proyek ini mungkin kurang sukses lah gitu? Oke, kalau misalkan sukses enggaknya sebuah project gitu ya. Oke, sukses enggaknya sebuah project itu biasanya kami nilai dari, tentunya ya ada 3 poin sih sebenarnya. Tentunya nomor 1 itu approve atau tidaknya dari klien. Iya, dari klien. Tentunya.
Dan yang kedua itu laku atau tidaknya produk kita yang sudah kita desain di pasaran. Yang ketiga, seberapa banyak apresiasi yang kita dapat dari desain yang sudah kita kerjakan. Gitu. Jadi yang poin pertama ini kurang lebih ya, approve atau enggaknya dari klien itu sangat berpengaruh sih. Gitu. Apalagi nanti kalau sampai klien itu repeat order. Kalau kayak gitu udah dikatakan kategori desain yang berhasil menurutku. Iya. Terus yang poin kedua, ini kan gimana caranya kita membuat desain yang juga bisa laku di pasaran, bisa diterima di masyarakat banyak. Nah, itu adalah sebuah value yang juga harus dimiliki oleh sebuah desainer. Seorang desainer harus mempunyai value tersebut, karena balik lagi, desainer adalah solusi dari sebuah masalah visual. Kayak gitu. Itu poin yang nomor 2. Poin yang nomor 3 itu kita kan pasti kalau misalkan habis berkarya, kita pasti mencetaknya di poster, atau mungkin kita posting itu di media sosial, atau kita buat itu sebagai foto pribadi, dan nantinya akan di-share ke teman-teman kolega kita atau di sosial media juga mungkin kayak gitu ya. Nah, kita lihatnya dari apresiasi tersebut. Kalau misalkan memang dari orang luar memang mengapresiasi, wah desainnya keren, wah misalkan ini desainnya untuk band legendaris yang memang bagus kayak gitu ya. Memang kalau misalkan ada respon-responnya seperti itu di luar sana, berarti bisa dikatakan desain yang kita produksi itu adalah desain yang berhasil. Oke. Mas, kita kan tadi udah ngomongin tentang tolak ukur keberhasilan sebuah proyek ya. Nah, Masnya punya nggak sih prinsip-prinsip atau dasaran-dasaran yang kayak harus disiplin dilakuin untuk buat dapetin kemungkinan buat keberhasilan proyek tersebut tuh jauh lebih tinggi gitu? Ada nggak, Mas? Gitu. Sebenarnya kalau prinsip ini aku ngacunya sama prinsip profesional aja sih. Jadi ada di studio kami itu biasanya menerapkan hakikat profesional. Jadi ada hakikat profesional ini ada 3 poin. Yang satu itu adalah objektif. Jadi gimana cara kita menilai sebuah karya atau sebuah desain itu secara objektif. Jadi bukan bener-bener kayak misalkan kita ngasih masukan nih ke teman kita, kalau menurutku desain ini kurang gini. Bukan menurutku. Kalau di studio kami nggak ada yang kayak gitu. Bukan menurutku. Jadi bener-bener by data. Gitu. Jadi by riset. Jadi misalkan memang kalau di pasar ini ya, setelah aku riset, nah itu baru benar. Setelah aku riset, kalau di pasar kurang suka kalau warnanya yang seperti ini, mending dibuat seperti ini. Nah, objektif yang seperti itu. Objektif berarti. Objektivitas, bukan subjektivitas. Bukan menurutku, bukan gitu. Ya. Kalau yang kedua itu dari sisi substansial. Jadi ketika kita mendapatkan brief dari klien atau kita ada sebuah project, itu harus bisa menangkap apa yang ingin disampaikan atau apa inti dari permasalahan klien ini. Gitu. Karena balik lagi, seorang desainer adalah sebuah solusi visual gitu kan. Jadi gimana kita caranya mencari solusi dari apa permasalahan dari klien ini. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lebih substansial lagi. Jadi bisa mengambil intinya. Gitu. Jadi misalkan kita nih ada studi kasus, seperti ada project nih, Mas, ada project dari kliennya ini adalah bergerak di bidang industri clothing misalkan. Nah, clothing ini cenderung memainkan desain-desain yang playful, kayak gitu, playful, lucu dan segala macam. Nah, klien hanya memberikan brief yang seperti itu. Nah, kita harus mendapatkan substansinya dari sebuah brief yang sesingkat itu. Gimana caranya? Nah, dari situ kita riset yang lebih dalam lagi. Nah, biasanya cenderung brand yang playful ini identik dengan pasar atau market yang seperti apa. Nah, misalkan market yang anak-anak, misalkan market remaja. Nah, itu kita riset lagi. Nah, sehingga dari beberapa opsi itu bisa kita dapatkan hasil desain yang maksimal. Gitu. Terus yang ketiga itu ada pokok proporsional. Nah, proporsional ini artinya ketika kita coba buat studi kasus, misalkan nih teman-teman tahu brand Erigo kan? Erigo tahu. Kalau Maternal tahu? Kalau Maternal tahu. Maternal nggak tahu. Brand apa ya? Yang kira-kira brand ini kalau teman-teman tahu, Maternal ini adalah brand yang bergerak di skena underground. Jadi nanti itu desainnya memang benar-benar serem, gitu. Teknis desainnya serem gitu. Benar, serem-serem gitu. Nah, jadi antara kedua brand ini sudah beda tuh. Nah, yang dimaksud proporsional di sini adalah gimana kita memaknai sebuah desain yang atau visual yang berbeda ini. Kalau misalkan kita merancang desain Erigo, ya jangan kita buat serem. Begitu. Gitu. Jangan. Kalau misalkan kita membuat desain untuk Maternal yang serem, jangan kita buat simple seperti Erigo. Gitu. Jadi proporsional. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi secara proporsional untuk solusi visual desain itu tersebut. Gitu. Wah, keren banget ya, Kak. Ternyata walaupun kita bekerja di bidang profesional pun tetap harus ada prinsip-prinsip yang kita pegang seperti yang tadi Masnya jelaskan itu ya. Nah, itu pun aku pun juga baru
baru tahu tuh ternyata ada prinsip-prinsip seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya ada klien nih punya ekspektasi tinggi banget nih. Oke. Dan kita kesulitan buat memenuhi ekspektasi dari klien tersebut nih, Mas. Oke. Itu gimana, Mas, buat menanggulangi klien-klien yang seperti itu tuh? Oke, itulah gunanya diskusi sebenarnya, teman-teman. Gitu. Jadi seorang desainer nggak harus cuma bisa diskusi sama kolega atau timnya masing-masing, tapi juga harus bisa diskusi bersama klien. Nah, insya Allah kalau misalkan memang teman-teman punya modal untuk diskusi, apalagi dengan klien, itu menurutku hal ini bisa teratasi. Apalagi dengan menggunakan 3 prinsip desain atau prinsip profesional yang aku bilang tadi. Gitu. Nah, itu insya Allah bisa teratasi. Berarti komunikasi itu kuncinya ya? Benar, communication is the key. Iya, baik maupun hubungan ataupun pekerjaan komunikasi. Benar. Oke. Lalu Masnya di luar dari Dotstruction ya, Masnya punya nggak sih kayak komunitas-komunitas kumpul tentang desain gitu? Ada nggak? Oke, kalau komunitas ya, aku sarankan teman-teman ini berkomunitas dengan baik ya. Kalau misalkan memang mau ke ranah industri kreatif ini, karena relasi itu benar-benar penting, teman-teman. Sepenting itu. Sepenting itu. Kenapa tuh? Boleh nggak dijelasin? Karena ini aku menyesal. Jadi aku sebenarnya menyesal juga ya. Dari dulu aku nggak seberapa aktif untuk berkomunitas. Aku berkomunitas tuh hanya di Pena Hitam dulu. Pena Hitam Chapter Jember gitu. Nah, situ aku pernah berkomunitas di sana dan itu pun nggak yang konsisten gitu. Setelah di sini aku semakin merasakan setelah terjun di dunia yang lebih profesional, aku merasakan bahwa relasi ini sangat penting gitu. Karena kita harus selain sebagai desainer yang bekerja di depan layar monitor gitu ya, kita harus juga main keluar untuk ngasih tahu karya kita ke orang-orang gitu. Jadi kalau misalkan kita punya karya sebagus apa, sekeren apapun, gitu ya, sebagus apapun, kalau kita dekam terus istilahnya gitu ya, dekam terus di ruangan, di kamar, di studio, ya untuk apa karya ini? Gitu. Tidak ada penikmatnya. Benar, tidak ada penikmatnya, kita nggak bisa sharing tentang karya ini gitu. Kalau kan misalkan kita berkomunitas, kita bisa sharing sama teman-teman komunitas kita, kita bisa sharing mungkin masalah klien, mungkin kan. Atau kita bisa mungkin sharing masalah pasar kayak gitu. Itu sangat penting relasi. Gitu. Nah, oke, berarti ternyata ngikutin suatu komunitas tuh penting banget ya, Mas ternyata. Bahkan kalau bisa dimulai sedini mungkin ya. Sedini mungkin, benar. Apalagi kalau mau masuk nyemplung ke dunia industri yang seperti ini gitu. Nah, kalau di komunitas-komunitas gitu tuh pernah nggak sih ada yang bahas-bahas masalah AI itu kan lagi rame banget tuh. Oke. Kalau misalkan dari komunitas bahas masalah AI itu sering sih. Sering ya. Sering. Nah, kalau masalah AI gitu, nah terus kan mempengaruhi banget ya sama industri ini karena nanti dikit-dikit dikira pakai AI. Nah, kayak gitu tuh gimana sih, Mas, kita bisa buktiin kalau karya kita nih original atau orisinil dan nggak ada kecuali AI gitu. Oke, cara membuktikan karya kita ini original buatan manusia atau AI gitu ya. Jadi sebenarnya setelah pengalamanku di industri kreatif ini, sebenarnya AI sama manusia ini adalah satu hal yang berbeda dan ini bedanya jauh banget. Hal yang tidak dimiliki AI itu adalah kreativitas sama perasaan. Gitu. Boleh dijelasin lebih? Oke. Jadi AI ini kan butuh prompt juga ya. Yang notabene prompt ini dibuat oleh manusia dan manusia ini punya perasaan yang bisa menilai sebuah karya itu by perasaan. Gitu. Jadi AI kan nggak bisa tuh. Kayak misalkan kita membuat, katakanlah segini lah, misalkan kita akan membuat ekspresi diri seorang manusia gitu, itu manusia lebih bisa membuatnya. Karena apa? Karena emosi itu dirasakan oleh manusia itu sendiri. AI nggak bisa merasakan itu. Jadi gitu. Jadi AI sama manusia itu beda banget ya. Jauh. Gak perlu khawatir gitu. Gak perlu khawatir kalau menurutku. Nah, terus tentang adanya AI nih, Masnya tuh mendukung dengan mengkolaborasikan AI dalam karya-karya atau lebih baik mending karya murni dari ciptaan manusia? Menolak gitu ya, 100% gitu ya. Menolak 100%. Oke, kalau misalkan ngebahas masalah AI atau ngomongin masalah AI, ini menurutku sangat panjang ya. Iya, kalau panjang. Mungkin kalau menurutku gini aja sih ngambil intinya. Jadi sebenarnya AI ini adalah salah satu bentuk perkembangan zaman dari manusia juga. Gitu. Jadi sampai kapanpun AI ini bakal terus mengiringi kita ke depannya. Jadi kita pun kalau mau menolak itu percuma. Pasti AI ini berkembang dan terus berkembang. Tapi hal yang nggak dimiliki oleh AI itu tadi emosi sama kreativitas. Benar. Nah itu kalau misalkan aku bilang setuju atau tidak, aku ada di orang yang di tengah-tengah.
Di tengah-tengah, berarti Tengah-tengah. antara setuju dan tak setuju. Netral. Karena gini, karena aku nggak takut juga ya, karena AI ini bisa nge-replace atau mengganti posisi manusia sebagai kreator. Aku nggak takut karena ya itu tadi, kita punya kreativitas sama emosi. Nah, aku juga nggak bisa memungkiri, aku di sini masih membutuhkan AI untuk perkembangan zaman. Nggak bisa dipungkiri juga, teman-teman di sini pasti pakai yang namanya ChatGPT. Ya, itu kan salah satu AI. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini AI itu ada kelebihan dan kelemahannya juga pastinya. Semua hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Manusia pun ada kelebihan, ada kekurangannya gitu ya. Jadi AI pun seperti itu. Apalagi AI ini diciptakan oleh manusia, pasti lebih banyak kurangnya daripada kelebihannya. Kelebihannya ini bisa membantu kita dalam bekerja, pasti. Seperti yang ChatGPT teman-teman pakai. Nah, kayak gitu. Itu bisa membantu banget dari pekerjaan kita, tapi kelemahannya yaitu kita bisa istilahnya ya ketar-ketir gitu lah karena AI ini. Karena AI ini kan memang menurutku masih belum sempurna juga ya. Memang nggak ada yang karya AI yang benar-benar sempurna gitu kalau menurutku memang. Jadi lebih oke karya itu dari 100% manusia karena lebih memiliki emosi sama kreativitas yang lebih jauh dibandingkan AI ya. Benar. Nah, kalau menurut Masnya nih, 5 tahun ke depan dengan seiring perkembangannya zaman, kalau 5 tahun ke pendekan kayaknya, kalau 10 tahun deh, boleh. kalau 10 tahun AI kedepannya nih kira-kira bakal ngegantiin manusia nggak? Kalau menurut Masnya yang udah lama ada di industri ini? Menurutku enggak sih, enggak bakal ganti manusia gitu, karena itu tadi nggak punya kreativitas sama perasaan gitu. Pun kalau misalkan di ranah pekerjaan, kalau misalkan orang bilang gini, oh sekarang ada ChatGPT, nggak perlu lagi copywriter, salah, itu salah. Jadi karena copywriter juga butuh perasaan untuk merasakan emosi apa yang ingin dirasakan oleh audiens gitu, atau si penikmat sosial media atau mungkin kayak gitu ya, atau penikmat YouTube dan sosial media lainnya kayak gitu. Dan menurutku aku juga nggak bisa dipungkiri sih, aku juga masih butuh AI untuk mempermudah pekerjaanku gitu. Bukan dalam artian aku nge-prompt di AI terus aku buat ilustrasi, nggak kayak gitu. Gimana? Nggak kayak gitu. Jadi butuh AI-nya ini untuk semakin membuatku menjadi lebih kreatif lagi. Motivasi. Karena AI aja bisa, kenapa aku enggak? Nah, kayak boleh gitu. Juga. Tapi kalau teman-teman perlu diketahui juga, AI ini jangan terlalu termanjakan oleh AI itu sendiri. Gitu, karena itu akan mematikan kreativitas kita juga. Nah, itu agak tricky di sini. Jadi motivasi sama apa namanya ya? Sisi negatifnya AI itu juga ada banyak juga, lebih banyak negatifnya bahkan. Jadi kalau kita termanjakan oleh AI, kita akan terbiasa menggunakan AI, sisi kreativitas kita akan hilang, menjadi tumpul gitu, jadi manja, benar. Sementara sisi kreativitas ini bukan bawaan manusia dari lahir, ini harus diasah. Gitu. Jadi gitu. Benar. Jadi AI nggak apa-apa, ada AI itu sangat membantu kita untuk memotivasi kita lebih baik lagi. Iya, bukan untuk digunakan terus-menerus sampai kitanya malah jadi tidak jadi tumpul. Benar. Oke Mas, mungkin pertanyaan terakhir nih. Boleh. Masnya ada saran nggak buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia industri ini? Oke, saran ya. Kalau saran aku lebih ke ini aja sih. Jadi lebih banyak latihan buat teman-teman di industri kreatif ini ya. Jadi sebenarnya industri kreatif adalah industri yang paling keras menurutku. Karena apa? Karena di sini kalian nggak butuh sarjana, kalian nggak butuh sekolah, kalian nggak butuh nilai praktikum yang tinggi untuk menjadi seorang praktisi profesional di dunia desain. Gitu. Jadi siapapun bisa masuk ke dunia ini, industri ini. Entah itu lulusan SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, apapun itu semua bisa masuk ke industri ini. Ini beda sama industri seperti kedokteran atau industri kepolisian, militer dan segala macam. Mereka masih ada pelatihan tertentu, mereka masih ada praktikum dan segala macamnya. Kita nggak ada. Iya. Kita mau struggle gimana di luar sana itu tergantung kita sendiri. Gitu. Seberapa besar mindset yang kita tanamkan. Gitu. Kalau mindset kita cetek ya tinggal tunggu waktu aja kamu hengkang dari industri kreatif ini. Gitu. Karena di sini nggak bisa dipungkiri lagi. Tadi ada AI juga, belum ada kompetitor, ya kan. Nah ini aku bukan nakut-nakutin kalian ya, cuma ini realnya vibes-nya seperti itu di dunia industri ini. Gitu. Jadi kalau kalian mau berkembang ya banyak-banyak latihan, banyak-banyak mungkin baca buku, ikut seminar, sharing sama senior, sharing sama kolega, itu banyak-banyaklah berlatih juga. Entah itu proporsi, anatomi, berarti dunia desain yang lebih luas lagi dari style desain dan segala macam.
Gitu. Terima kasih banget untuk sarannya ya teman-teman. Semoga saran dari Mas Bang ini bermanfaat. Amin. Oke. Sekali lagi Mas Bang terima kasih banyak waktunya untuk wawancaranya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai nanti. Sampai jumpa.